Halo sobat Nime, weekend ini langsung aja kita gas ke Oyo. Gas Magic Emperor, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah pertarungan Zhaofan dan juga Pangeran yang sepertinya telah mencapai titik akhir, di mana Zhaofan, tukang drama ini, dia harus kehilangan salah satu lengannya dan juga sayap guntur akibat dicabut oleh Pangeran Huangfu Qitian. Tapi sebelum Zhaofan dieksekusi, Doi juga sempat melepaskan suatu serangan yang sangat dahsyat. Serangan yang dapat menembus barrier yang telah mengurung pergerakannya itu. Ini bagaimana mungkin bocah itu dapat melakukannya? Ujar Pangeran Kuning itu yang melihat Zhaofan yang dapat melepaskan suatu serangan dahsyat di detik-detik akhir, di mana serangan itu juga berhasil menghancurkan barrier ini dengan posisinya yang sangat menyedihkan seperti itu. Dan tentu saja itu mengejutkan bagi Pangeran. Sedangkan untuk Zhaofan sendiri, Doi terlihat berdecih dan ia juga berujar, "Sial, aku gagal membunuhnya. Kalau begitu aku harus melakukan sesuatu." Dan kini Zhaofan yang dapat kembali bangkit, berdiri setelah terluka cukup parah di belakang tubuh Pangeran, yang membuat Pangeran Huangfu Qitian ini pun sedikit ternotis. Dan ketika ia memutar tubuhnya dan melihat ke belakang, ia melihat Zhaofan yang mencoba berlari ke arah dirinya. "Sial, ini buruk. Bocah ini dapat melarikan diri, maka dari itu aku harus membunuhnya," ujar Pangeran di dalam hati sembari mencoba menyerang Zhaofan dengan cakar naga yang ada di lengannya. Iya, cakar naga itu pun langsung mengarah kepada Zhaofan yang ada di hadapannya. Tapi hal itu ternyata tidaklah berguna karena kini barrier itu telah jebol, yang artinya wush, Zhaofan dapat kembali melakukan teleportasi. Dan boom, terjadilah suatu ledakan besar kembali di dalam arena pertarungan, efek dari serangan bocah Huangfu Qitian itu. Tapi serangan yang dilepaskan oleh Pangeran itu tidak menghasilkan apapun, dan itu juga disadari oleh bocah Huangfu ini, kalau ia tidak mengenai targetnya, yaitu Zhaofan. Sedangkan untuk Zhaofan sendiri yang ada di atas sana, kini ia mencoba mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin petir miliknya itu, dan hush, Xiaoir, muncullah Xiaoir. Iya, di sini Zhaofan pun lalu terbaring di atas tubuh dari Xiaoir dan terbang menjauh, yang membuat Pangeran hanya dapat melihat dari jauh dan ia juga berujar, "Siap, kau ingin melarikan diri." Tapi tak lama setelah Zhaofan berhasil kabur, Pangeran pun merasakan ada sesuatu yang terjadi dengan tubuhnya dan iya, Pangeran pun harus muntah darah. Ia mendapatkan luka yang cukup dalam akibat efek pertarungan dengan Zhaofan. Dan itu juga terlihat cukup parah dari gestur tubuh Pangeran yang harus menahan darah yang terus keluar dari dalam mulutnya. Mendapatkan tubuhnya terluka dan melihat Zhaofan yang terus terbang menjauh, membuat bocah kuning ini pun murka. "Zhaofan!" Iya, Pangeran pun berteriak dengan kerasnya hingga suara itu terdengar di luar arena pertarungan. Mendapatkan pertarungan yang menegangkan itu dan Zhaofan yang dapat melarikan diri dari pertarungan gila itu, membuat Tuan Fang Qiubai ini terlihat sedikit lega di hatinya. Sedangkan untuk si kampret tua Leng Wuqian ini, Doi berujar, dasar bocah edan. Bocah itu jauh lebih berbahaya dari apa yang aku pikirkan. Tuan Leng, menurutku bocah itu telah berhasil melarikan diri dan sepertinya rencana Anda yang sempurna itu telah berhasil digagalkan oleh bocah itu. Ya, Perdana Menteri Zuki, aku berterima kasih atas perhatianmu. Bocah itu memang telah melampaui perhitungan dariku. Tapi asal kau tahu, aku telah memperhitungkan kemungkinan yang seperti ini. Dan kondisinya yang sekarang, ia juga terluka cukup parah. Kondisinya saat ini sama seperti ikan yang berada di dalam sebuah pot yang siap untuk dihancurkan. Tuan Leng, Anda jangan terlalu percaya diri. Bocah itu adalah orang yang dapat membuat keajaiban yang luar biasa kapan saja. Ujar Perdana Menteri kepada Tuan Leng yang terlihat cukup kesal, karena memang rencananya sedikit di luar ekspektasinya. Dan tak lama setelah pertarungan gila itu, muncullah seekor gagak. Banyak sekali gagak muncul di sekitaran arena pertarungan itu. Apakah muncul Itachi? Ya, tentu saja tidak. Kemunculan gagak sebagai hewan kematian itu bukanlah tanpa alasan. Karena di sini kemunculan para gagak itu untuk menikmati tubuh para kultivator yang telah tewas di dalam pertarungan itu. Sedangkan untuk Pangeran Huangfu Qitian, ia terlihat sungguh sangat murka, benar-benar murka. Ia benar-benar terlihat sangat murka karena targetnya dapat melarikan diri. Melihat ekspresi Pangeran yang begitu murka, membuat tiga naga jahat ini hanya dapat terdiam melihat Pangeran yang seperti itu. Dan tak lama setelahnya muncullah seseorang yang memanggil, "Tuan muda." Ya, yang memanggil mereka ini adalah sekumpulan para serangga ini.
Melihat kemunculan para serangga ini yang selamat dari dalam pertarungan gila itu membuat pangeran berujar, "Hah, keberuntungan kalian benar-benar sangat besar. Begitu banyak sekali para kultivator yang ada di ranah Tianshuan yang mati di dalam pertarungan ini. Dan kalian para sampah yang ada di ranah penempat tulang ternyata dapat selamat. Kalian para sampah bisa dapat tetap hidup. Kalian benar-benar mendapatkan berkah dari para leluhur." Mendengar apa yang dikatakan oleh pangeran membuat mereka semua pun langsung berlutut di hadapan pangeran sembari meminta maaf dan juga pengampunan. Para kroco-kroco ini juga beralasan, "Pangeran, monster itu benar-benar membuat kami takut. Maka dari itu kami melarikan diri sebelum arah itu diaktifkan, sehingga itu dapat membuat kami semua." Sehingga apa, ha? Sehingga kalian semua dapat selamat. Iya, hal itu pun dibenarkan oleh para sampah-sampah ini. Tapi di sini mereka juga tidak berani lagi berbicara di hadapan pangeran dan hanya dapat berlutut di bawah kaki pangeran. Tapi tiba-tiba saja ada yang berujar, "Yanfu, dasar bocah kampret. Kau adalah aib bagi istana Raja Obat. Iblis itu telah membunuh mastermu dan ketika kau memiliki kesempatan untuk membalasnya, kau malah memilih untuk melarikan diri. Kau sungguh sangat sampah. Kau adalah seorang aib. Tuan muda, aku telah gagal mengajari seniorku sopan santun. Anda dapat melakukan apapun kepada bocah itu sebagai hukumannya. Dan akan jauh lebih baik jika Anda membunuh sampah itu. Karena membunuhnya dapat menghindari sampah itu lebih jauh lagi mempermalukan istana Raja Obat kami." Mendengar dari si kampret racun itu membuat bocah Yan ini begitu kesal. Ia tahu kalau si kampret racun itu hanya ingin menyelamatkan muka dari istana Raja Obat dengan cara membunuh diriku. Dan dengan cara yang seperti itu, hubungan si kampret ini dengan pangeran juga pasti akan semakin lebih dekat. Dan kalau seperti ini terus berlanjut, si kampret ini benar-benar dapat merebut posisi patriark dari istana Raja Obat. "Dasar kampret racun licik," ujar bocah Yan di dalam hati. Si kampret itu, untuk mencapai tujuannya, ia hanya perlu menumbalkan diriku. "Hah, dasar kampret," tambah bocah ini di dalam hatinya. Sedangkan untuk pangeran sendiri yang melihat si kampret racun itu ingin membunuh juniornya, membuat pangeran pun berujar, "Lupakan. Kita telah kehilangan banyak sekali orang di dalam pertarungan ini, dan kita juga membutuhkan banyak bantuan. Kalau tidak salah, bocah Yanfu ini adalah seorang alkemis yang cukup berbakat. Bagaimana mungkin kita bisa membunuhnya begitu saja? Dan karena ia selamat, ia akan lebih berguna untuk kita nanti," ujar pangeran yang disambut oleh bocah racun itu yang memuji sikap pangeran yang sungguh sangat bijak dalam mengambil keputusan. "Kebaikan Anda tidaklah mengenal batas, Tuan. Izinkan kami mengucapkan ribuan terima kasih, Tuan. Dan kau, bocah Yanfu, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak berterima kasih kepada Tuan Muda yang telah memberikan kebaikan dan mengampuni nyawamu? Jika tidak, meskipun Tuan Muda telah mengampuni nyawamu, aku sebagai seniormu tidak akan mengampuni kau begitu saja," ujar si kampret racun itu kepada juniornya ini. Yang membuat bocah Yan ini pun lalu berlutut, bersujud, berterima kasih atas belas kasih yang diberikan oleh pangeran. "Terima kasih pangeran atas belas kasih Anda. Terima kasih senior atas arahannya," ujar bocah Yan itu. Ya. Kenapa sekarang kau tidak segera periksa luka dari mereka bertiga?" ujar pangeran kepada bocah Yan itu. Dan pada sore harinya, kini bocah Yan ini yang telah membuat suatu pil penyembuh. "Ya, kau memiliki mata yang cukup bagus. Kau mengetahui siapa yang harus mendapatkan pil itu terlebih dahulu," ujar pangeran kepada bocah Yan yang telah memberikannya pil penyembuh. Ya, tanpa adanya keraguan sedikit pun, terlihatlah sepertinya pangeran akan memakan pil itu. Sembari memakan pil itu, pangeran juga berpikir, sekarang Zaufan telah melarikan diri di hutan Beast King ini. Tempat ini sangatlah luas. Selain itu juga, aku juga tidak tahu kemanakah bocah itu melarikan diri. Mencari bocah itu di dalam hutan Beast King ini sungguh sangat sulit, sangat menyulitkan. Bahkan itu lebih sulit daripada harus mencari jarum di tumpukan jerami. Ya sudahlah. Selain itu juga, Tuan Leng juga telah berujar kepadaku berulang kali untuk tidak membuka giok yang ia berikan ini. Ia tidak mengizinkanku untuk membukanya kecuali aku benar-benar tidak memiliki pilihan lain, ujar pangeran sembari mencari giok yang ia simpan di dalam bajunya. Dan begitu giok itu dikeluarkan, pangeran pun juga berujar, "Mari kita lihat dulu apa yang ada di dalam giok ini." Aku juga penasaran rencana terakhir apa yang dimiliki oleh Tuan Leng Wuchan. Rencana apa yang ia tulis di dalam giok ini. Dan begitu dibuka, wow, cukup menotis pangeran dan ia juga berujar, Tuan Leng benar-benar sungguh sangat jenius. Ia benar-benar telah memperhitungkan ini semua. Zaufan, tidak peduli seberapa liciknya kau tidak akan pernah bisa kabur dari genggaman Tuan Muda ini.
Tapi tiba-tiba saja pangeran pun ternotis ketika ia mendengar suara seseorang. Dan suara orang itu berasal dari bocah Yan yang ada di belakangnya. Dan kini bocah Yan itu juga terlihat sungguh sangat mencurigakan. Melihat bocah Yan yang sepertinya mencurigakan, kini pangeran pun memanggilnya. Hei, bocah Yan! Bocah Yanfu, apa yang kau lakukan? Tidak ada pangeran, ujar bocah itu dengan tubuh yang gemetar. Tidak ada. Lantas apa yang kau pegang itu? Tunjukkan kepada diriku, ujar dari pangeran. Tuan muda, selamat Anda tuan muda, ujar bocah Yan itu sembari berlari ke arah pangeran Huangfu Qitian. Tuan, saya telah menemukan pil keempat pil haram itu di dalam cincin ini, ujar bocah Yan itu sembari menyerahkannya ke arah pangeran. Dan begitu cincin itu dibuka, di mana kau mendapatkan benda ini? Tuan, saya mengambilnya dari lengan itu, ujar bocah Yan itu menunjuk ke arah lengan Zaufan yang telah copot itu. Hei, itu bukankah lengan milik Zaufan? Kau menemukannya cukup cepat dan bahkan kau juga tahu itu adalah miliknya. Kau cukup mencurigakan. Mungkinkah ketika aku dan Zaufan bertarung, kau memantau kami dari kejauhan dan menunggu waktu yang tepat untuk mencuri barang-barang milikku ini? Tanya dari pangeran. Tidak tuan, tidak tuan muda. Saya tidak akan pernah berani berpikir seperti itu. Tidak mungkin tuan muda, ucap bocah ini dengan paniknya. Apa kau bilang? Tidak berani? Lantas bagaimana bisa kau menjelaskan tentang hilangnya segel dari 4 botol pil haram ini? Apakah kau berniat untuk mengganti pil yang ada di dalam botol ini? Ujar pangeran dengan aura membunuhnya yang begitu kuat. Tidak tuan muda. Saya hanya ingin memastikan pil yang ada di dalam botol itu adalah benar pil haram itu. Sebagai seorang alkemis, saya juga ingin tahu dan ingin melihat seperti apa pil tingkat 8 itu, ujar bocah Yan itu dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Melihat gestur tubuh dari bocah Yan itu dengan tubuh yang gemetar ketakutan membuat pangeran kini menarik auranya kembali dan juga berujar. Baiklah, lupakan masalah ini. Tapi kau juga harus ingat satu hal. Apapun yang terjadi, satu-satunya barang yang dapat kau gunakan itu harus mendapatkan persetujuan dariku. Dan barang-barang yang boleh kau pakai hanya barang-barang yang aku berikan. Jika tidak, bahkan jangankan menggunakannya, melihatnya saja kau tidak diizinkan. Apakah kau mengerti, bocah? Ya, ujar bocah Yan itu. Saya akan mengingatnya tuan, tambah bocah itu. Dan kini pangeran pun berjalan menuju 3 naga kampret ini. Pangeran juga berujar, aku telah katakan sebelumnya, semua pil yang hilang ini, semua pil itu yang telah dicuri, akan kembali kepada diriku cepat atau lambat. Melihat botol pil haram itu yang ada di tangan pangeran, membuat 3 bocah naga ini pun cukup terkejutlah. Koi Socu. Bukan cuma 3 kampret ini aja, bahkan di sini patriark dari gerbang kaisar pun juga begitu senang melihat itu semua. Karena ada 4 buah, aku sebagai patriark dari gerbang kaisar, aku juga akan mendapatkannya. Kerja yang bagus. Tapi tiba-tiba saja kini pangeran pun memberikan masing-masing kampret itu 1 buah botol pil haram yang membuat patriark dari gerbang kaisar ini shock. Apa maksudnya ini? Ambillah itu. Aku memberikan ini kepada kalian karena kita akan berburu Zaufan bersama-sama. Mendapatkan pil haram ini diberikan langsung oleh pangeran membuat mereka bertiga shock. Apa ini? Ya, apa yang dilakukan oleh bocah ini? Pikir dari patriark. Ya, ingatlah baik-baik, di masa depan dunia ini pada akhirnya adalah milik kita, ujar pangeran kepada para kampret-kampret itu. Yang membuat para kampret-kampret ini shock, terutama kampret dari lembah Yaoming. Ia paham maksud terselubung dari pangeran dan berujar di dalam hati, dengan ini ia memaksa kami untuk memihak kepada dirinya. Jika kami menerima pil ini, di masa depan struktur dan juga kepentingan dari keluarga bangsawan agung akan benar-benar berubah. Tapi jika kami tidak menerimanya atau menolaknya, apa yang akan dilakukan oleh monster ini kepada kami? Dan karena kami tidak memiliki pilihan lain, maka dari itu di sini 3 kampret ini pun langsung membukukan badannya sembari berujar, terima kasih atas hadiah yang engkau berikan pangeran. Pangeran pun tertawa melihat ini semua, tapi tidak dengan patriark. Ia tahu kalau kampret kecil itu ia telah mulai membangun kekuatannya sendiri. Ia ingin memulai perang dengan diriku dalam memperebutkan posisi patriark ini. Jika bocah ini benar-benar dapat membuat suatu prestasi besar, di mana di masa depan ketika waktunya tiba, aku benar-benar tidak lagi memiliki kesempatan untuk bersaing dengan bocah itu, ujar patriark di dalam hatinya. Kini patriark ini juga berujar, Tuan Leng, seberapa yakin Anda dalam usaha membasmi Zaufan ini?
Jika itu orang lain, aku yakin 100% pasti akan berhasil. Tapi, menyadari betapa liciknya bocah itu, saya hanya dapat meyakinkan kalau tingkat keberhasilan ini hanya ada di angka 90% saja. 90? Ini angka yang masih cukup tinggi, pikir dari patriark. Leng Wuchan, apa yang bisa membuatmu seyakin ini? Tambah darinya. Sedangkan untuk Tuan Leng, ini sungguh sangat membosankan. Aku tidak peduli siapapun yang menjadi patriark dari gerbang kaisar. Aku tidak peduli dengan perebutan kekuasaan ini. Tapi satu-satunya yang menarik perhatianku saat ini adalah Zhou Fan. Ia adalah orang pertama yang dapat lolos dari rencana yang telah aku bangun. Maka dari itu, Zhou Fan, kau harus mati. Sedangkan untuk pangeran, baiklah, setelah kalian membuat keputusan untuk menerima pil itu, cepat makanlah pil itu. Nanti ketika kalian telah mencapai ranah radian, kita bisa segera berburu bocah kampret itu. Tuan, kami tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi apakah Anda tahu di mana bocah itu bersembunyi, Tuan? Dan kenapa kita tidak mengejarnya saat ini juga? Zhou Fan itu saat ini sedang terluka parah dan ia melarikan diri. Ia pasti bersembunyi di suatu tempat yang tidak mudah untuk ditemukan. Dan untuk posisinya, bagaimana aku bisa tahu? Ya, karena Tuan Leng telah menentukannya. Kalau ia pasti akan muncul di suatu tempat, dan aku akan menunggunya di tempat itu. Saat ini, pasti ia sedang terluka parah dan membutuhkan waktu untuk memulihkan luka-lukanya itu. Dan dalam periode ini, kita tidak perlu takut jika diserangnya secara mendadak. Dan ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan kekuatan kita. Dan ketika semua persiapan telah usai, kita bisa menyergapnya langsung dan itu tidak akan membuatnya memiliki ruang untuk melarikan diri kembali. Ya, karena Tuan Leng yang mengatakannya, itu pasti benar, sambut para kroco-kroco ini. Maka dari itu, mari kita berlatih. Dan kau, Yanfu, kaulah yang akan bertanggung jawab melindungi kami. Baik, sambut bocah Yanfu itu. Dan setengah bulan kemudian, di tempat lain, di dalam gua, kini Zhou Fan pun dapat kembali bangkit. Dan ia juga tersadar setelah ia pingsan cukup lama. Dan melihat Zhou Fan yang dapat membuka matanya, membuat Xiao Yi ini pun ternotis akan hal itu. Kau tidak perlu khawatir, aku tidak akan mati. Tenang saja, aku tidak akan mati meski aku kehilangan jantungku. Dan ngomong-ngomong, sudah berapa lamakah aku tidak sadarkan diri? 1 bulan? Sepertinya waktunya telah tiba. Dan kini saatnya untuk pergi. Kini saatnya bagi mereka untuk membayar itu semua. Tidak, melihat Zhou Fan yang ingin segera bangkit kembali dan juga bertarung, sempat membuat Xiao Yi ini pun takut. Tenang nak, jangan memandang rendah diriku. Aku memiliki lebih dari sekedar lengan yang kuat dan juga kepala yang cerdas. Xiao Yi, jika perhitunganku benar, jika semua berjalan sesuai dengan rencanaku, untuk menghadapi mereka, aku bahkan kali ini tidak perlu lagi mengangkat satu jari untuk membunuh mereka. Dan kalian semua juga harus tahu, lengan kananku ini ku buang bukan tanpa alasan. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, dan sampai jumpa di minggu depan untuk Magic Emperor. Ya, minggu depan sepertinya Zhou Fan bakal mukbang. Kayaknya minggu depan gak nyampe deh. 2 minggu lagi sepertinya penaklukan pangeran. Dan sampai jumpa di video selanjutnya minggu depan untuk Magic Emperor. Dan sampai jumpa. Thank you. Bye.